MV Afrialdo dengan NPM 2413025052. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2024. Saya berasal dari kelas B, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baik, teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini, saya itu akan membahas tentang transformasi dua dimensi, yang dimana ini adalah pelajaran dari salah satu mata kuliah, yaitu Grafika Komputer, yang diampu oleh Pak Febi, dosen dari ilmu komputer. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasan dari transformasi dua dimensi. Oke, jadi di sini kita langsung aja ke pembahasan dari transformasi dua dimensi ya teman-teman. Di sini kita udah disiapin, di sini udah saya siapkan teman-teman untuk penghitungan dari transformasi dua dimensi itu sendiri. Yang dimana di sini kita punya titik A, titik B, titik C, dan titik D. Yang dimana titik A itu nilainya 3,5, titik B 7,5, titik C 7,11, dan titik D 3,11. Tentunya ini tidak diisi dengan angka berapapun yang kita mau teman-teman. Jadi di sini saya sudah punya penghitungannya. Nah, di sini untuk nilai W dan H-nya itu sudah ditentukan dari Pak Febi-nya kemarin. Nah, kita itu isi ini teman-teman, bagian X0 dan Y0-nya. Di sini saya ambil dari NPM saya, yaitu angka 3 dan 5 ya. Nah, di sini untuk menentukan titik A itu caranya nilai dari X0 dan Y0. Jadi X0-nya 3, Y0-nya 5. Jadi 3,5 untuk titik A-nya. Terus untuk titik B-nya itu X0, X0-nya 3. Lalu W, nilai W-nya 4. Terus nilai Y0-nya 5, jadi 4,5. Nah, itu jadi 3 ditambah 4,5 jadi 7,5. Selanjutnya titik C-nya X0 plus W 3 teman-teman ditambah 4 itu jadi 7. Lalu Y0 plus H jadi 5 ditambah 9 jadi 11 jadi 7,11. Untuk titik D-nya X0 itu 3, terus Y0 5 ditambah dengan H 11 jadi 3,11. Nah, kita taruh di sini di titik koordinatnya. Di mana nih tempatnya? Untuk titik A 3,5 kayak di sini. Lalu 7,5 di sini. Terus 7,11 nya di sini dan 3,11 nya di sini. Nah, setelah itu kita baru ke penghitungannya teman-teman. Yang dimana setiap kotak ini tuh sudah ditentukan, hanya ada beberapa bagian saja yang diubah. Oke, sebentar. Nah, ini kemarin dari pelajaran dari Pak Putut, penjelasan dari Pak Putut. Yang alhamdulillahnya di sini oke untuk dimengerti. Di mana kotak di sini teman-teman, kita punya kotak 1, 2, 3 dan 4 ya di sini. Nah, kotak yang pertama itu namanya translasi atau geser. Lalu kotak kedua itu rotasi. Kotak ketiga itu skala dan kotak keempat itu translasi balik. Nah, jadi teman-teman untuk penghitungannya di sini itu kan ini cuma dari salah satu titik ya, yaitu titik A aja. Oke, kita langsung ke ininya lagi aja. Kita langsung ke Excel. Nah, di sini kita punya titik A nih teman-teman. Di mana titik A itu kan 3,5. Nah, 3,5-nya kita masukin di sini. Terus nilai 1 ini memang sudah ada ya sejak awal. Jadi di akhirnya itu untuk setiap titiknya harus ada angka 1-nya. Oke, setelah itu di mana ya? Nah, ini kotak pertama ini kan namanya tadi translasi ya. Nah, translasi itu nih, translasi itu hanya ini teman-teman. Hanya nilai TX dan TY-nya yang kita ganti. Selebihnya untuk 1001 itu sudah ditetapkan. Jadi itu tidak diganti sama sekali ya. Oke. Nah, di sini kan kita sudah punya nih. Nah, ini dah. Untuk translasi ke pusatnya itu ini basing ya untuk angkanya. Di sini saya angkanya min 2,5 karena dari NPM saya sendiri. Lalu untuk rotasi cosnya itu 90 derajat, skala X dan SY-nya ini juga ditentukan, kita tentukan. Saya pilih angka 3 dan 2. Terus translasi baliknya jadi plus 2 plus 5.
karena di sini TXT-nya teman-teman, dan untuk nilai translasinya tadi min 2,5 ya. Nah, kita masukin min 2,5-nya di sini. Lalu jika untuk yang selanjutnya itu ada skala. Nah, rotasi. Rotasi itu di sini ya, teman-teman. Min 1,1. Nah, ini min 1,1 ini untuk rotasi. Lalu di sini untuk rotasi yang 2 itu ada skala. Skala itu nilai yang diubahnya itu nilai X, SX dan SY, di mana ini kita ubah teman-teman. 2 ini. Jadi 2 dan 1 ini ya. Kalau di contoh sini. Jadi kalau di tempat saya 3,2 ya, 3,2. Nah, ini dia. 3,2. Nah, lalu untuk yang terakhir, yang kotak terakhir yaitu translasi balik ya, teman-teman. Nah, jadi untuk translasi balik ini itu dia kebalikan. Yang tadinya ini min kan, min 2,5. Di sini jadi plus. Nama juga translasi balik. Jadi dia itu yang awalnya kalau dia min, dia jadi plus. Nih, seperti di sini, teman-teman. Seperti di sini. Nah, nih, ya minta X, minta Y. Oke. Minta X, minta Y. Nah, karena punya saya itu translasi pusat rotasinya itu min 2,5, jadi otomatis dia jadi positif, teman-teman. Itu ya. Nah, setelah itu masing-masing kotak dari kotak pertama, kedua, ketiga, dan 4 akan dikalikan oleh 3 angka ini, 7,5. Ini akan dikalikan oleh 3 kotak ini, yaitu 3,5. 3,5 dari mana? Dari sini, teman-teman, dari titik A ini. Kita taruh sini. Nah, untuk pengaliannya sendiri, teman-teman, kita harus kalikan ini dengan titik pertama dulu. Jadi 1 kali min 3, 0 kali sebentar, teman-teman. Saya ada lupa. Itu kalau nggak salah jadinya. Bentar ya. Oh ya. Jadi 1 kali 3 ditambah 0 dikali 5 ditambah min 2 dikali 1. Hasilnya berapa nanti, teman-teman? Nah, hasil penjumlahan dari itu semua ya. Dari itu semua. Nah, digabunginlah ke sini. Dan ini hasilnya ya. Setelah selesai dari kotak pertama, kita lanjut. Jadi, kotak ini udah dikaliin, jadi kotak ini udah nggak ada lagi gitu, teman-teman. Udah hilang. Jadi tersisa 3 kotak lagi, rotasi, terus skala, sama translasi balik. 3 kotak ini. Selanjutnya begitu juga, yang rotasi dikaliin sama ini, jadi 0 dikali 1 min 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 1. Hasilnya nanti berapa hasilnya? Selanjutnya dikaliin lagi, 1 dikali 1, 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 1. Yang di bawahnya gitu juga, teman-teman. Hasilnya 0 ya yang tadi. Terus yang ini 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 dikali ditambah 1 dikali 1. Hasilnya 1. Dan ini hasilnya perkalian dari si rotasi. Nah, selanjutnya setelah rotasi ini selesai, teman-teman, kita lanjut lagi nih ke, nah, ini sisa 2 kotak ya. Nah, 2 kotak ini sisanya berarti skala sama translasi balik. Nah, kita kaliin dulu yang skala. 3 kali 0 ditambah 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 hasilnya 0. Terus 0 dikali 0 ditambah 2 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 hasilnya 2. Yang terakhir 0 dikali 0, 0 dikali 1, 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Nah, yang terakhir ini tinggal translasi baliknya. Translasi baliknya ini dikalikan dengan ini, teman-teman, dengan perkaliannya tadi ya. Jadi 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 2 ditambah 2 dikali 1 hasilnya 2. 0 dikali 0 ditambah 1 dikali 2 ditambah 5 dikali 1 hasilnya 7. Terus ada 0 dikali 0 ditambah 0 kali 2 ditambah 1 dikali 1 hasil 1. Dan ini hasil dari titik X, teman-teman. Jadi dari titik A. Jadi titik A itu 271 di 271. Nah, untuk titik yang lainnya, teman-teman, itu juga
sama ya. Seperti itu cara penghitungannya, nggak ada bedanya sama sekali. Hasil titik B itu 2, 15, 1, titik C itu min 16, 15, 1, dan titik D itu min 16, 71. Nah, lalu untuk pengkoordinatannya di sini kita sudah diberikan oleh Pak Febi ya teman-teman, yaitu untuk menggunakan GeoGebra, dan di sini saya tempatkan di GeoGebra nya teman-teman. Nah, dan titik tadi ya, titik yang saya buat tadi teman-teman, itu bentuknya akan kotak seperti ini, sama seperti yang di spreadsheet bagian ini. Setelah kita penghitungan, hasilnya akan sama seperti yang di sini teman-teman. Dia akan membentuk kotak dari penghitungan itu. Nah, dan setelah saya cobain di GeoGebra-nya, saya masukkan titik koordinatnya, dan ternyata itu benar teman-teman. Dia membentuk bentuk kotak. Dimana dia membentuk titik kotak ya teman-teman. Nah, dia membentuk titik kotak seperti ini teman-teman, dan perhitungannya selesai. Oke, jadi teman-teman, itu tadi penghitungan dari matriks 2 dimensi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.